Daeng, Jeneponto, Takala, Bua, seterusnya sampai pangkep, setengah pangkep. Sedikit Ji. Sisanya dari mana? Bugis. Yang Bugis coba angkat tangan. Oh itu gimana? Ya. Oke, kebanyakan yang di belakang yang tidak angkat tangan dari mana? Apa? Dari mana? Tidak kedengaran. Butan sama Jawa mana? Jawa Barat. Oh, orang Sunda. Kalau yang lain dari mana? Ini dari mana? Hah? Pangkep. Bima itu di mana ya? NTB. Kalau sampingnya? Buton. Sampingnya? Makassar. Kenapa tadi tidak angkat tangan? Angkat tangan. Ini juga dari Makassar. Oke. Banyak toh yang dari sini. Ternyata bukan cuma Ilham dan Disa ya, yang dari luar Sulawesi Selatan ya. Tapi tadi tidak angkat tangan ya. Oke, baik. Iya. Kenapa saya merasa asumsi dan persepsi itu sangat penting? Karena itu juga yang membentuk saya sampai bisa di tahap berkomunikasi seperti sekarang. Saya juga bukan asli Makassar, saya asli Jawa Timur, saya asli Surabaya. Cuman saya sejak SMP, SMA itu sudah di Makassar. Dan selama sekolah sampai kuliah, saya beberapa kali keluar kota, berpindah-pindah provinsi, dan mencoba memahami kulturnya orang bagaimana, mengobservasi bagaimana orang-orang itu berkomunikasi satu sama lain, and banyak banget hal yang beda-beda yang bisa ditemukan. Itulah kenapa penting untuk kita pahami dulu asumsi dan persepsinya kayak gimana. Yang kedua, emosi yang lagi gak stabil. Nah ini yang paling sering terjadi di kalangan Gen Z, betul sekali. Kenapa sering terjadi di kalangan Gen Z? Karena mengutamakan perasaan. Iya, Gen Z itu karakterisasinya adalah perasaan dulu deh yang harus diutamain, pikiran hati dulu deh yang diutamain, logika dan pikiran tuh belakangan deh. Sampai masuk ke dunia korporasi, nggak nyaman sedikit sama atasannya, resign, pindah. Kan kayak gitu karakterisasinya kan. Dan ini harus teman-teman waspadai karena itu mulai dinormalisasi, bahkan diglorifikasi. Jadi teman-teman harus bisa mencoba mengontrol emosinya. Tapi kita hari ini tidak belajar tentang regulasi emosi. Kalian akan belajar di kelas psikologi apalah nantinya. Selanjutnya adalah gaya komunikasi yang terlalu agresif. Ini jarang terjadi, tapi bukan juga tidak pernah terjadi. Kadang kita terlalu bersemangat untuk menyampaikan sesuatu nih, sesuatu info ke teman. Saking bersemangatnya, kita lupa bagaimana menyampaikan sesuatu dengan baik dan benar. Jadinya terlalu agresif, kita sampaikan, orang jadi tidak mengerti. Yang selanjutnya adalah kurangnya kemampuan mendengar dan distraksi. Ini juga yang paling dekat dengan Gen Z. Kayak sekarang aja ini, kalian gampang ke distract toh. Saya jujur dari tadi ke distract dengan suara bulpennya Ulia, tapi tidak apa-apa, itu mungkin caranya dia buat fokus. Yang lain ada juga yang gampang ke distract, tiap ada orang lewat pasti, tiap ada orang lewat lagi, gitu. Ada kok data dia saya perhatikan, tapi ya udah, that's the characterization of your generation, no, our generation. Tapi cobalah untuk kurangi itu ya teman-teman, supaya kalian bisa lebih paham lagi apa yang perlu kalian pahami hari ini. Oke, next. Komunikasi yang gagal bukan karena dua orang tidak saling bicara, tapi karena keduanya sibuk mendengar diri sendiri. Wah, dalam sekalian guys. Seperti ini. Ini tidak harus dalam konteks kehidupan berpasangan ya. Tapi kadang ketika kita ngobrol sama orang, kita terlalu fokus memikirkan apakah semua hal yang saya mau sampaikan sudah keluar, tapi kita tidak berusaha memahami orang lain ngobrol juga ke kita. Kita tidak berusaha pahami orang lain itu seperti apa sih sebenarnya, ya. Jadi itu berusaha untuk tidak hanya mendengarkan dirinya kalian, tapi dengarkan juga orang lain. Bisa? Bisa? Bisa. Ya, next. Nah, amunisi kuncinya salah satunya adalah about active listening.
Apa itu active listening? Nih, fokus penuh sama lawan bicara, gunakan bahasa tubuh, kemudian parafrase, bisa ulang kembali tipe lawan bicara, dan tunjukkan empati. Sekarang butuh kak 2 volunteer lagi. Siapa lagi? Ayo, kali ini jangan ditunjuk deh. Ada yang mau nggak? 2 orang. Absennya sudah sampai mana tadi? Sudah selesai belum absennya? Ya, saya mau deh tunjuk berdasarkan angka. Ya. Ayo, ini kayak lot nomor togel ini. Siapa tahu nomornya kalian yang naik? Kesempatan terakhir, tidak ada yang mau menawarkan diri? Ilham lagi? Oke, boleh, Ilham naik. Saya suka nomor. Oh, ternyata tidak sampai 31. Saya suka nomor 31 padahal. Kalau begitu nomor 5. Kamu mau nomor berapa, Arda? Enggak, saya nanya, kamu nomor berapa, Arda? Nomor berapa? Kok tahu kamu bukan nomor 5? Nomor 5 Nur Azizah Al-Jafsiyah. Yang mana orangnya? Ayo, boleh naik ke depan. Tepuk tangan dulu buat Azizah. Terima kasih. Ya. Kembali lagi bersama Ilham. Tepuk tangan juga buat Ilham, teman-teman. Boleh di sini Ilham. Sini. Ini Azizah. Azizah dipanggil Azizah, benar. Cica dan Ilham. Promnya masih sama dengan yang awal, tapi kali ini ngobrolnya dengan normal. Silakan memberikan respon yang se-mindful mungkin, sebaik mungkin apapun yang bisa kalian berikan. Tapi topiknya beda. Topiknya adalah apa hal yang paling bikin kalian kesel dalam minggu ini. Silakan dipikirkan dulu. Apa yang paling bikin Cica dan Ilham ini marah sekali minggu ini? Masa tidak ada? Kamu tidak marah sama pemerintah? Bercanda. Tidak ada. Hal yang paling bikin kamu senang paling? Ada, harus ada. Sambil nunggu Cica mikir, kamu sudah ada hal yang bikin kamu kesal? Ada. Kalau gitu Ilham dalam cerita, Cica mendengarkan, ya. Ngadep sini dong. Ya. Iya, kayak biasa aja. Ceritain ke Cica, kamu merespon sedang. Iya, biasa aja. Jadi tahu enggak? Sebenarnya tuh yang paling bikin Kak kesal itu kontiku. Kenapa bikin Kak kesal? Karena kemarin tuh enggak terlalu dengar juga sih apa namanya bilang boleh pakai non probability atau probability. Tapi yang aku pakai saya itu tuh non probability di bagian simple purposive. Tapi waktu kemarin asistensi ternyata tuh tidak bisa dipakai karena tuh purposive itu harus ada betul-betul inalanya responden. Jadi mau tidak mau harus ulang kontiku dari bagian pengambilan sampel itu. Terima kasih. Tepuk tangan banyak buat Ilham. Semoga lancar kuantinya, Mas. Oke, terima kasih juga sudah merespon. Sekarang sudah ada cerita senangnya, Cica? Belum ada. Apa aja deh yang kamu mau ceritain kalau gitu? Apa? Ada yang mau kamu ceritakan? Atau cerita yang sama kayak tadi, perjalanan dari pagi sampai ke sini? Nah, itu pasti ada. Bisa? Terus apa dong? Tapi atau apa deh yang bisa kamu ceritakan? Apa yang mau kamu ceritakan? Boleh, silakan ceritakan ke kamu. Jadi tuh saya pernah diusir sama dosen dari kelas karena main HP. Dulu tuh pas di kelas saya itu duduk paling belakang, baru saya tak bisa lihat TV, jadi saya buka ChatGPT. Tapi saya lihat materi sambil tulis, tapi saya kedapat sama
terus bilang apa kau buka, terus saya di situ ke distrik, kadang bisa nggak menjelaskan pada lagi menulis kak, terus sambil lihat materi, terus di situ nggak bisa kak buat alasan karena apa nih, takut. Jadi saya langsung keluar karena dosennya bilang saya keluar atau kau yang keluar. Tepuk tangan juga buat Caca, teman-teman. Tepuk tangan sekali lagi yang banyak buat mereka berdua. Silakan komunitas kelas. Iya, jadi itu tadi sedikit banyak improvement. Lebih enak nggak dilihat percakapannya mereka daripada percakapan awal tadi? Ya, meskipun saya tahu masih ada hal-hal yang mengganjal dari percakapan tadi, masih terkategorikan cukup aneh, tapi tidak apa-apa. Terima kasih buat Caca sudah mau sharing dan Ilham juga sudah mau sharing lagi ya. Itu tadi teman-teman. Itu kuncinya bukan bicara lebih banyak tapi mendengar lebih dalam. Ini active listening adalah skill paling penting yang kalian harus punya kalau kalian mau menguasai yang namanya komunikasi interpersonal. Oke, next. Nah, komunikasi efektif biar nyambung. Biar nyambung, yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana dan relevan. Kalian punya nggak teman yang ngomongnya itu selalu pakai bahasa-bahasa tinggi? Bukan ngomong sambil di atas meja, maksudnya ngomongnya tuh pakai bahasa-bahasa yang supaya dia terlihat keren. Karena iya, saya tahu algoritma ini itu seperti ini. Saya tahu bagaimana untuk menguasai dunia, kunci-kunci dunia. Punya enggak teman yang begitu? Punya toh? Saya tahu kalian pasti ngerti Ji dengan apa yang dia sampaikan. Tapi somehow itu terdengar menyebalkan, ya enggak? Dia salah enggak? Tidak. Tapi dia tidak bisa posisikan dirinya. Bahkan kadang di kegiatan di momen yang nongkrong Ji, ngopi di kafe, tiba-tiba bahas tentang perang Rusia sama Ukraina gitu. Kayak kalau memang kalian punya concern yang sama, punya fokus yang sama, it's totally okay. Tapi kalau misalnya ternyata kalian nongkrong karena mau kabur dari tugas, tapi nongkrongnya bahas yang berat-berat lagi, kan tidak enak. Makanya itu, gunakan bahasa yang sederhana dan relevan. Ini juga memudahkan untuk kita saling memahami dengan orang. Apa bahasa yang paling sederhana dan relevan? Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua adalah strukturkan pesan awal, isi, akhir, sesuaikan gaya bicara. Perhatikan nonverbalnya kalian. Intonasi itu penting. Jadi jangan anggap ketika kalian komunikasi secara langsung dengan orang itu sudah komunikasi paling efektif. Karena tadi kita ngomongin kan kayak, oh iya kalau kita via chat, via WA, via DM Instagram itu kadang salah kaprah. Enakan ngomong langsung. Bukan berarti ketika kalian ngomong langsung serta-merta itu menjadi bentuk komunikasi paling efektif. Dan juga kalian tetap harus perhatikan nonverbalnya, intonasinya seperti apa, gesturnya seperti apa, ekspresinya seperti apa. Toh, ini yang di bawah. The meaning of communication is the response that you get. Bukan tentang yang kamu maksud, tapi yang orang lain tangkap. Yang paling penting dalam komunikasi interpersonal adalah pastikan orang lain itu tangkap apa yang kamu mau. Jadi kalau misalnya pesannya sepenting itu, jangan cuma ngomong sekali, ngomonglah 2 kali, 3 kali, tanyakan gimana, paham nggak sama apa yang saya sampaikan tadi? Selama saya hampir 45 menit ngobrol di sini, kalian paham nggak dengan apa yang saya sampaikan? Paham? Oke, next. Komunikasi dalam tim, biar nggak ada yang tiba-tiba SI keluar di tengah periode. Ini buat teman-teman pengurus juga ya. Biar tidak ada yang tiba-tiba SI keluar baru 1 bulan. Baru kemarin dilantik. Gunakan gaya informal untuk bangun keakraban. Hindari defensive response. Nah ini nih, coping mechanism yang Gen Z banget. Defensive response. Kita ini selalu merasa bahwa gengsi kalau kita salah. Enggak, yang saya mau sampaikan ini sudah benar. Kau saja yang terlalu bodoh untuk terima apa yang mau saya sampaikan. Toh, itu sering terjadi seperti itu. Jadi, jadilah lebih lembut, jadilah lebih pengertian sama orang. Menjadi pengertian itu tidak harus ke gebetan atau ke pacar atau ke orang yang kamu suka saja. Jadilah pengertian ke semua orang.
supaya kamu jadi dicap sebagai orang yang bisa berkomunikasi